Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mendemokan website data perkembangan virus corona di Indonesia dan secara global. Langsung saja. Ini tampilan websitenya. Ada menu home, menu data, berita, dan peta. Untuk di menu home sendiri yang ditampilkan yaitu data jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, baik jumlah yang positif terpapar COVID-19, jumlah pasien yang meninggal, dan jumlah pasien yang sembuh. Lalu yang dari API juga ada pada jumlah kasus COVID-19 di dunia. Jadi di sini kita menampilkan jumlah pasien positif COVID-19 di seluruh dunia, jumlah pasien yang sembuh, dan jumlah pasien yang meninggal dunia. Serta ini negara yang paling banyak warganya yang terinfeksi COVID-19. Untuk API-nya sendiri ini diambil dari API Kawal Corona. Diambil dari sini. Untuk yang data pasien positif, sembuh, dan meninggal itu diambil di sini. Lalu kemudian ditekan pada Public Function Index. Ini untuk yang positif, untuk mengambil data positif. Ini untuk mengambil data pasien yang meninggal, dan ini untuk mengambil data pasien yang sembuh. Nah, kalau untuk yang tampilan yang pertama, untuk yang ini dia mengambil data diambil dari sini, Indonesia. Kalau untuk yang dunia, yang ini. Lalu kemudian selanjutnya kita menuju ke tampilan menu data. Nah, untuk di tampilan data yang ditampilkan itu nama. Kalau yang untuk di Indonesia, data yang di Indonesia itu nama setiap provinsi yang ada jumlah ada kasus pasien yang positif terinfeksi virus corona. Kalau yang untuk di dunia yang ditampilkan itu nama negara, jumlah kasus, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Begitu juga yang kalau untuk datanya sendiri diambil juga dari API Kawal Corona. Kalau untuk yang di Indonesia ini yang diambil datanya. Kalau untuk yang di luar negeri atau di seluruh dunia atau secara global, ini yang diambil datanya. Lalu kemudian diletakkan di function data. Jadi ini untuk mengambil data provinsi yang ada di Indonesia yang ada jumlah kasus positif COVID-19, dan ini untuk mengambil data dari seluruh negara yang ada di dunia, sehingga tampilannya seperti ini. Ini untuk yang ada di Indonesia. Jadi DKI Jakarta itu
pada urutan pertama, di mana jumlah kasus positif yang paling banyak untuk di Indonesia. Kalau yang ada di dunia itu ada US atau Amerika. US memiliki jumlah kasus terbanyak, itu 783.290 dengan jumlah sembuh 72.015. Ini untuk jumlah meninggal, dan ini jumlah yang masih aktif. Yap, kemudian pada sesi selanjutnya yaitu dari tampilan kami mengenai COVID-19, yaitu pada peta. Pada peta tersebut terdapat dua bagian utama, yaitu persebaran pandemi di dunia dan persebaran pandemi di Indonesia. Untuk persebaran pandemi di dunia ini, kami mengambil API dari Kawal Corona yang data global. Nah, untuk melihatnya, API Kawal Corona datanya seperti berikut. Nah, kemudian untuk persebaran pandemi di Indonesia, kami mengambil API dari BNPB. Datanya dapat dilihat dari sini. Kemudian menuju ke nih, kasih data provinsi per provinsi. Selanjutnya kita ambil API-nya, API Explorer. Kemudian ini kita buka di tab baru. Datanya akan seperti ini. Selanjutnya menuju pada codingannya. Nah, pada codingannya ini di VEB pemetaan, untuk mendeklarasikan VEB pemetaan itu sendiri setelah decoding tampilannya ke menu home. Di menu home ini terdapat public function dari pemetaan itu sendiri, $lokasi, JSON decode. Jadi JSON decode ini mengubah variabel JSON menjadi ke variabel PHP. Kemudian file get content, kemudian ini merupakan alamat yang dari tadi sudah dibuka untuk global data dari COVID-19. Kemudian dolar nasional untuk mengambil data dari jumlah kasus dari provinsi. Kemudian dideklarasikan lokasi sama dengan dolar lokasi nasional dan isi pemetaan. Kemudian untuk maps yang digunakan yaitu mengambil dari leaflet.js. Nah, ambil seperlunya saja. Kemudian setelah membuat hal tersebut, kembali ke pemetaan. Nah, setelah mendeklarasikan function pemetaannya, kemudian kita membuat tag PHP pada tag PHP yang ini $value attribute latitude, karena kita mau mengambil nilai dari latitude-nya sama longitude-nya yang diperoleh dari API ini, yang ini latitude sama longitude, untuk menampilkan di petanya, untuk mendapatkan nilai pada petanya. Setelah tampil petanya itu, karena mau diklik-klik ini yang akan muncul seperti ini Kalimantan Selatan, maka kita mengambil data dari sini, maka kita deklarasikannya yang ini positif, sembuh, sama meninggal. Atribut confirm, atribut recover, atribut death. Nah, data ini, data yang ini, mana indah? Data yang ini diperoleh dari codingan yang ini. Kemudian untuk mengambil codingan dari yang data itu, untuk mengambil data dari COVID secara nasional yang di bawah persebaran pandemi di Indonesia,
karena kita menggunakan data dari BNPB yang ini, maka dideklarasikan alamat API ini di dalam sebuah home-nya yang ini tadi. Setelah itu membuat tag PHP pada file pemetaan yang ini, kalau yang tadi pada kawal corona itu dia menggunakan variabel latitude sama longitude, sedangkan di BNPB itu dia menggunakan untuk mengambil nilai data tempatnya menggunakan variabel X dan Y. Dapat dilihat dari halamannya. Ada data yang ini, feature attribute ya, yang ini geometrinya X dan Y. Setelah itu, setelah mendapatkan datanya, kemudian mengambil data jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal. Atribut lalu kasus positif, atribut lalu kasus sembuh, atribut lalu kasus meninggal yang diperoleh dari sini. Kasus positif, sembuh, meninggal. Dapat dilihat pada contohnya untuk membuktikan itu Aceh dengan kasus positif 7 orang. Kita lihat Aceh kasus positif 7 orang, sembuh 4 orang, meninggal 1 orang. Nah, berarti dapat dilihat bahwa pada yang dibuat maps yang dibuat telah mengambil data secara real time dari API BNPB yang ini. Kemudian untuk membuktikan pada kawal corona, pada API kawal corona, dapat dilihat karena merupakan API kawal corona ini sepertinya banyak yang mengaksesnya sehingga untuk meload datanya agak lama. Nah, ini sudah ada. Untuk membuktikan apakah data ini merupakan data real time, maka dapat dilihat contohnya pada API kawal corona ini. Data pada kasus Amerika yang tercatat sekarang itu adalah 760.000. Nah, pada project kita datanya sudah sama, 760.245. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.